Aku cinta kepadamu, Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Panggil nama Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau. Shalom jemaat Tuhan, Gereja GKNS Agape saat ini melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja GKNS Agape Karawaci dapat memberikan persembahan atau perpuluhan secara online seperti M-Banking, Internet Banking, dan ATM melalui rekening BCA nomor 591 050 8085 atas nama Yayasan Sentra Komunitas Agape. Harap sertakan keterangan persembahan yang Anda berikan. Mari memberi dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Adik-adik, walaupun kita tidak ibadah di gereja, tapi kita bisa tetap ibadah di rumah masing-masing secara online bersama Superbook. Ibadah online akan diadakan pada hari Minggu mulai pukul 6.45 pagi. Tapi kamu bisa nonton mulai dari jam 6.45 pagi hingga sore loh. Atau kalian juga bisa cari di YouTube Superbook Indonesia. Ada aktivitasnya juga yang bisa kamu kerjakan. Yuk ikut ibadah online ini, Tuhan memberkati. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh sekali lagi. Nama Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya? Ya, sudah tidak berasa ya kita hari ini merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga. Belum lama kini kita sudah merayakan hari Paskah. Ya, Ya, tidak terasa juga waktu berlalu begitu cepat dan kita berdoa wabah corona ini cepat berlalu dan kita bisa beribadah seperti semula lagi. amin. Sebelum kita mulai
Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, sampai dengan hari ini, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Penyertaan-Mu ya Tuhan, selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus, dalam langkah hidup kami. Bapa, biarlah hari ini Tuhan Yesus, kami mau memuji-muji Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh Allah yang mulia. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami semua ya Tuhan Yesus, yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera. Pada hari ini tanggal 21 Mei ini kita sedang memperingati sebuah hari yang tidak ada pada agama lain sebenarnya. Ini adalah unik Nasrani, unik agama Kristen. Yaitu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini momen-momen seperti ini sudah sering terlupakan,
tertumpuk oleh kegiatan yang lain. Padahal di dalam ayat firman Tuhan dituliskan bahwa saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ya, dikatakan begini. Ayat ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, ayat 9, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi ini bukan pengalaman pribadi, ada saksi-saksi. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik. Inilah yang kita peringati hari ini. Tiba-tiba berdirilah seorang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Lukas ini bukan seorang penggosip. Lukas ini adalah seorang tabib yang mengalami proses sekolah. Di dalam kitab Lukas, Injil Lukas maksud saya, dia ini menganalisa, menyusun secara historikal. Dia mengkaji penyakit-penyakit, dia menyebutkan nama-nama. Jadi dia paham betul. Dia bukan sekedar mendongeng ini. Nah, dia menuliskan kepada Theophilus sebuah kejadian sejarah bahwa Yesus ini diangkat ke surga. Nah, ini mempunyai beberapa hal yang kita peringati. Saudara tahukah engkau bahwa inilah salah satu bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hanya dia yang keangkat ke surga dan disaksikan orang lain. Jadi dia nggak terbang sendiri begitu. Tanpa ada saksi. Yang kedua, dia pesankan bahwa peristiwa pengangkatan ini adalah sebuah tugas, ada sebuah tugas yang diberikan kepada kita untuk menjadi saksinya. Jadi bukan lagi dia ini yang akan melakukan, tapi diserahkan, didelegasikan, diutus kita. Jadi kenaikan Tuhan Yesus menyatakan kepada kita, kalau pendapat saya, adalah Yesus itu Tuhan. Kedua, dia sudah berikan kepada kita tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, dan tentu dia selain tugas itu dia berikan juga kemampuan. Dia berikan rohnya yang kudus supaya kita mampu menjadi saksi. Kemudian yang keempat adalah dia berjanji dia akan datang lagi. Jadi dunia ini, sejarah ini bukan siklus, bukan habis malam, datang pagi, datang malam, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun, semua berputar. Bukan. Jadi kita ini tidak mengulangi, sejarah ini berjalan menuju kepada satu masa selesai, yaitu datangnya Tuhan pada kedua kali. Nah, dia mengatakan dia akan datang dengan metode yang sama. Jadi dia akan datang turun dari surga. Jadi kenaikan Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Dia pergi untuk kembali. Saudara, kita ini orang berharap dia kembali. Oleh karena itu katakanlah Maranatha. Salam ini dulu saya sering katakan ya. Maranatha, datanglah Raja. Ya, Maranatha, kembalilah Rajaku. Jadi itu salam daripada orang-orang percaya pada awal-awal lahirnya gereja. Tuhan kita datang. Jadi hari ini mari kita peringati. Nanti saudara akan mendengarkan banyak sekali pesan-pesan juga dari hamba-hamba Tuhan di GKNS Agape untuk menyampaikan kepada saudara apa
relevansinya, bagaimana kita memperingati, menghayati kenaikan Tuhan Yesus ini. Di hari libur ini, memang hari ini banyak yang libur ya. Hari libur di rumah ini saudara peringati. Ambil waktu sejenak saudara berdoa supaya saudara menjadi saksi bagi dia. Dan dia datang segera, Maranatha. Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera, salam agape bagi semua saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya di tengah situasi saat ini, kita dapat tetap tinggal tenang dan percaya. Kita malah semakin kuat dan setia kepada Tuhan. Kita tetap tekun dan bersyukur apapun keadaan yang kita sedang alami saat ini. Hari ini kita memperingati akan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana tertulis dalam firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa masa hidup kita saat ini adalah masa penantian. Kita semua sedang menantikan kedatangan kembalinya Tuhan dan Juru Selamat kita. Sangatlah penting bagi kita yang sedang menanti untuk tidak kehilangan fokus, tidak kehilangan arah, dan tidak kehilangan tujuan. Masa penantian bukanlah masa yang tidak berarti, yang hanya sekedar menanti waktu berlalu begitu saja. Dalam masa penantian ini ada tugas besar yang Tuhan berikan kepada kita semua orang yang percaya. Tugas besar itu adalah kita semua harus menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk memberitakan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Matius 28 ayat 19-20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Juga dalam Kisah 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Memang tidak kita semua dipanggil menjadi pendeta, penginjil, pengajar Alkitab, worship leader, atau yang lainnya. Tapi yang pasti kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan, sesuai dengan panggilan kita masing-masing, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk turut serta memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ada banyak kesempatan untuk turut terlibat memberitakan Injil. Kita bisa terlibat dalam mendoakan, membantu dan memperhatikan sesama yang sedang dalam kesusahan. Kita bisa mengajak orang ke gereja. Bagaimana kita bersikap, bertindak, dan berkata-kata juga menjadi kesaksian bagi banyak orang di sekeliling kita, bahwa Tuhan Yesus itu hidup di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Dengan berkata baik, bersikap baik, dengan menjadi berkat, dengan hidup baik di tengah keadaan apapun yang kita sedang alami. Di situ kita menjadi saksi Tuhan. Di tengah-tengah situasi orang yang hidup seenaknya, semaunya, dengan keinginan mereka sendiri, mementingkan keinginan sendiri, kita tetap berlaku baik. Kita menunjukkan bahwa firman Allah itu bukan hanya ada di dalam mulut kita, tetapi ada dalam kehidupan kita. Kiranya masa penantian berakhirnya pandemi ini, di dalam masa ini kita tambahkan satu doa, satu permintaan kepada Tuhan agar kita semua diberi kerinduan untuk melayani Tuhan, agar kita semua mendapat peran apapun di dalam tugas apapun, turut serta dalam pekerjaan Tuhan. Masa penantian berlalunya pandemi ini kiranya menjadi masa persiapan bagi kita untuk lebih banyak berdoa, lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, meminta hikmat Tuhan, sehingga setelah aktivitas kembali normal nanti, ada kerinduan baru, ada energi, ada tenaga dan semangat baru untuk lebih banyak kerja buat Tuhan, melayani sesama dalam bentuk apapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan sesama kita. Bukan hanya mengejar segala sesuatu yang akan binasa,
dan akan berlalu. Tapi kita rindu untuk mengejar perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang di atas. Dan perenungan kali ini saya akan tutup dengan ayat firman Tuhan dalam Nehemia pasal 13 ayat yang ke-2b. Dikatakan oleh firman Tuhan, "Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat." Kiranya masa penantian ini tidak menjadi masa yang buruk bagi kita, tapi sebaliknya. Selesai masa penantian ini kita menjadi lebih kuat, lebih giat melayani Tuhan, makin menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Bukan hanya karena apa yang kita ucapkan, tapi karena hidup kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, menjadi berkat, menjadi kesaksian bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kita. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kita yang hidup. Salam agape. Shalom Bapak Ibu sekalian, karena kemurahan Tuhan kita boleh beribadah walaupun hanya lewat online, tapi ini juga satu kemurahan, masih kita bisa beribadah ya. Kalau pada saat ini adalah hari kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kita ingat kenaikan Tuhan Yesus, kita selalu ingat akan amanat agung Tuhan Yesus untuk kita menjadi saksi-saksinya, dan Dia akan memberikan kita kuasa kalau kita menjadi saksinya. Nah, dimanapun kita berada, kita harus belajar untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya orang lain juga bisa mendengar kebaikan Tuhan itu melalui kita, dan sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Banyak teladan yang kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Kita harus meneladani Dia, bahkan dari kelahirannya, dari kehidupannya, dari kematiannya, dari kebangkitannya, dan dari kenaikannya, itu banyak yang bisa kita ceritakan. Kalau di dalam kehidupan Tuhan Yesus begitu banyak kesaksian, mari kita juga belajar bahwa adakah di dalam kehidupan kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau belajar untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita lihat bahwa kadang-kadang kita lupa untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, seperti di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ketika mereka menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11 katakan, dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Murid-muridnya terkagum-kagum melihat bahwa Tuhan Yesus itu naik. Kita juga kadang-kadang seperti itu. Kita hanya kagum untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan Tuhan. Kita tidak menceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kedua orang pakaian putih itu mengingatkan orang-orang murid-murid Tuhan Yesus untuk pergi, jangan diem aja, ayo pergi untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Mari kita belajar. Kita juga harus belajar untuk menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan, yang jangan kita hanya menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan itu hanya sendiri saja. Mari kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kita ceritakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kita bisa memenuhi amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah, mari jangan hanya menikmati kebaikan dan kemurahan berkat Tuhan itu sendiri. Ayo kita ceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahkan Dia sudah memberikan kita Roh Kudus supaya kita berani menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom, salam damai sejahtera dan salam sehat selalu. Allah yang kita sembah mempunyai rencana yang sangat luar biasa dalam mengasihi manusia. Dari kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus,
hingga kenaikan Tuhan Yesus seperti yang kita rayakan pada hari ini. Untuk menang atas maut, Tuhan Yesus kita harus mati dan bangkit. Dia harus kembali kepada Bapa. Dan karena ia telah menyelesaikan tugas Bapa, maka Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang percaya yang nanti akan meninggalkan dunia ini. Allah tahu manusia itu dari debu dan lemah. Ingatannya tuh tidak dapat bertahan lama, apalagi dari generasi ke generasi yang tidak mengalami kebersamaan dengan Yesus pada saat itu. Oleh sebab itu, pada saat Yesus naik ke surga, Allah memberikan Roh Kudus yang menolong manusia untuk mengenal Yesus, walaupun tidak pernah bertemu secara fisik. Tetapi secara roh, kita yang hidup di zaman sekarang dapat mengenal Yesus. Bahkan dengan Roh Kudus kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti yang tercantum dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Tuhan Yesus minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sehingga, walaupun kita hidup di zaman sekarang yang sudah terbentang waktu yang cukup lama, yaitu 2000 tahun lebih, kita tetap dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, mengalami hal-hal yang dahsyat di luar akal manusia bersama Yesus. Kemudian kita dapat menerima dan mengerti Injil keselamatan, dan bahkan kita menerima kuasa dan menjadi saksi Yesus dan dapat memuridkan. Dan kita juga mendapat jaminan bahwa kita adalah milik Allah. Allah memateraikan tanda miliknya atas kita. Seperti dalam 2 Korintus 1 ayat 22. Allah memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi makna dari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita diberikan Roh Kudus untuk diam di hati kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengabaikannya, apalagi menghujatnya. Tertulis dalam Matius 12 ayat 32 itu, apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan kenaikan Tuhan Yesus, kita mendapatkan Roh Kudus dan diam di dalam hati kita untuk menolong, menghibur, menginsyafkan akan dosa, dan terutama kita tetap dapat berkomunikasi dan berhubungan dengan Tuhan untuk menjalani kehidupan kita sekarang ini. Dan juga kita juga dapat berkarya meneruskan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Seperti saya tutup dengan Yohanes 16 ayat 7. Tuhan Yesus berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Tuhan Yesus memberkati. Dia ajaib. Stay safe, stay healthy, stay at home. Bukan sanggup, tak
hidup. Tuhan kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup selamanya. Tuhan kau sanggup selamanya. Tuhan kau sanggup. Shalom jemaat Tuhan, saya punya satu tebak-tebakan nih. Siapa orang yang paling pertama terbang di angkasa? Neil Armstrong? Salah. Yuri Gagarin? Salah juga. Sebelum Yuri Gagarin dan Neil Armstrong lahir, menurut Kisah Rasul 1 ayat 9 dikatakan bahwa Yesus terangkat disaksikan oleh orang-orang sampai tidak kelihatan tertutup awan. Jadi, jawaban untuk tebak-tebakan itu adalah Yesus Kristus. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan, jemaat Tuhan. Seperti yang banyak orang lakukan sebelum mereka meninggalkan dunia ini, Yesus sesaat sebelum naik ke surga memberikan wasiat terakhirnya. Dan wasiat terakhir itu tentu saja wajib dan penting. Wasiat itu tercatat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dan berbunyi seperti ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wasiat ini pasti membuat orang-orang Yahudi yang mendengarnya syok. Karena kalau bersaksi di Yerusalem sih masih oke secara tempat, tetapi bersaksi kepada keluarga itu sendiri sangat sulit. Dan bersaksi di Yudea, oke lah. Yudea adalah wilayah di sekitar Yerusalem. Jadi kalau harus bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman, masih oke lah. Tapi bersaksi kepada orang Samaria itu tidak mungkin, karena orang Yahudi menghindari orang Samaria. Mereka tidak punya hubungan yang baik. Bagaimana mungkin bersaksi kepada orang-orang yang berusaha kita hindari? Lalu kenapa juga harus bersaksi sampai ke ujung bumi? Wah, Tuhan punya visi yang besar sekali bagi orang-orang percaya rupanya. Tuhan tidak ingin orang-orang percaya sekedar menjadi orang Kristen, tidak cukup hanya memikirkan keselamatan diri sendiri saja. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya kepada saudara, berapa banyak di antara saudara yang percaya ada Roh Kudus di dalammu? Boleh angkat tangan? Wow, hampir semuanya angkat tangan. Silakan turunkan tangan saudara. Terima kasih ya. Saya akan lanjut dengan cerita tentang seorang pendeta yang bertanya kepada seorang anak muda. Kamu sudah berapa lama jadi Kristen? Dari perut mama, Pak Gem. Sudah pernah memberitakan Injil? Itu kan tugasnya para pendeta dan hamba Tuhan. Oh, kalau begitu apa kamu percaya ada Roh Kudus di dalammu? Tentu dong, Pak Gem. Nah, di Kisah Rasul 1 ayat 8 tertulis bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, karena kamu sudah menerima Roh Kudus, berarti kamu juga sudah diperlengkapi dong untuk menjadi saksi Kristus. Anak muda ini langsung mau pingsan mendengarnya. Kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa alasan kita hidup di muka bumi ini adalah menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil, mengajarkan apa yang sudah pernah kita diajarkan kepada orang-orang lain. Memang tidak semua orang dipanggil menjadi pendeta atau hamba Tuhan, tetapi semua yang menerima Roh Kudus, saya ulangi, semua yang sudah menerima Roh Kudus sudah diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Pertama-tama menjadi saksi di rumah, di seputar lingkungan kita, orang-orang yang tadinya kita jauhi, bahkan kita bisa saja diutus ke ujung dunia, atau kita bisa bersaksi lewat dana kita dan doa-doa kita. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Ia akan dan pasti datang kembali. Pastinya saat itu salah satu yang Ia akan cek adalah apakah umatnya sudah melakukan sesuatu dengan wasiat terakhirnya. Berbahagialah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga.
Saya menekankan pada ayat ke-8 dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah kita butuh Roh Kudus. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Saat-saat seperti ini, saat-saat di mana banyak orang sedih, banyak orang merasa gelisah, banyak orang galau, kondisi tidak menentu dan harapan sepertinya tidak pasti, Roh Kudus memberikan kita penghiburan, memberikan roh sukacita, dan Tuhan mengubah ratapan itu menjadi tarian, sehingga kita tetap ceria, kita tetap bersukacita dalam segala situasi yang kurang baik ini. Lalu Roh Kudus juga mengajarkan kita, mengingatkan kita agar kita tetap menanti pertolongan Tuhan. Kita hanya berharap kepada Tuhan, iman kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menolong dan memimpin setiap jalan kita dalam kondisi apapun juga. Lalu Roh Kudus juga membawa kita kepada kebenaran, bahwa kita tetap harus setia. Dalam kondisi apapun juga iman kita jangan goyah. Kondisi seperti ini yang sulit pun kita tetap setia kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa. Yang kedua adalah kita butuh kuasa itu. Kenapa kita butuh kuasa itu? Dengan kuasa yang Tuhan berikan itu, kita menjadi berani. Dalam kondisi yang sulit ini pun kita harus tetap menjadi berkat buat banyak orang lain. Kita menjadi saksi Kristus. Kita tetap mengabarkan, kita tetap mewartakan, menyaksikan kebaikan Tuhan di luar sana. Keberanian itu mengambil konsekuensi, keberanian itu mengambil resiko. Tetapi keberanian itu karena kuasa itu kita menjadi berani. Lalu dengan kuasa itu kita menjadi semangat. Kita tidak perlu meratapi keadaan, kita tidak perlu mengeluh keadaan ini. Karena kuasa itu membuat kita menjadi semangat, kita menjadi produktif. Kita nilai juang, daya juang kita juga menjadi besar karena kuasa itu. Lalu kuasa itu juga membuat kita memiliki kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan berikan. Di saat kita lemah, di saat kita seolah-olah tidak berdaya, tetapi kuasa itu membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi bangkit lagi dan pergi keluar untuk tetap berbagi. Lalu yang ketiga adalah, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita menerima kuasa itu juga untuk menjadi saksi Kristus. Sementara kita lihat banyak gereja, banyak orang-orang Kristen terlalu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, terlalu sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri. Padahal di luar sana begitu banyak orang yang terhilang, begitu banyak orang yang belum mengenal Kristus, begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi kita seringkali lupa bahwa itu adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi saksi di luar sana. Menjadi saksi pun bukan hanya sekedar menceritakan tentang firman Tuhan. Menjadi saksi juga kita harus menjadi berkat buat banyak orang lain. Kita harus menjadi saluran berkat, kita harus menolong mereka, harus mengasihi mereka. Lalu pertanyaannya, apakah kalau harus menjadi berkat, harus menjadi saksi Kristus di luar sana, mengaplikasikan firman Tuhan, lalu kita menjadi Alkitab yang terbuka di luar sana, apakah kapan? Jangan menunggu kaya dulu untuk menjadi berkat. Jangan menunggu berhasil dulu untuk menjadi berkat. Jangan menunggu menjadi pekerja gereja, menjadi aktivis gereja dulu untuk menjadi berkat. Jangan menunggu menjadi pendeta dulu untuk menjadi berkat. Setiap orang percaya diberi kuasa untuk menjadi saksi dan menjadi berkat buat banyak orang lain. Kita harus menjadi garam dan terang dunia di luar sana. Begitu banyak orang membutuhkan pertolongan tangan kita. Begitu banyak orang membutuhkan kabar baik ini. Jadi Bapak Ibu, ada 3 hal yang kita pelajari dari renungan ini. Yang pertama adalah kita butuh Roh Kudus. Kedua, kita butuh kuasa itu. Dan yang ketiga, kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Salam Agape. Shalom jemaat GKNS yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Buat saya pribadi, kenaikan Yesus Kristus itu adalah sebuah tanda di mana akan ada kedatangan kali kedua dari Yesus Kristus itu sendiri.
Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11 dengan jelas dikatakan bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Di dalam Wahyu ayat yang ke-7 dari pasal yang pertama itu dikatakan bahwa dia akan datang di awan-awan juga. Nah, buat saya pribadi kedatangan Yesus kali kedua itu untuk apa gitu ya? Untuk menepati janjinya, satu. Yang kedua adalah untuk melakukan pembalasan atau penghakiman lah, bisa dikatakan seperti itu. Judgment and take over all the earth. Dia mengambil alih, dia datang sebagai raja segala raja. Dalam Matius 16 ayat 27 sampai 28 dikatakan bahwa sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Sini dikatakan bahwa raja, berarti raja adalah pemimpin, dia yang memerintah atas bumi ini dan dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu buat aku pribadi arti kenaikan Yesus dan kedatangan Yesus kali kedua. Yang pertama tadi saya sebutkan adalah tentang janji. Ya, janji Tuhan gitu ya. Dari awal kita diciptakan, bahkan sebelum kita diciptakan, sebelum dunia diciptakan, sampai detik ini dia Allah yang sama, dia Allah yang berjanji dan tidak akan pernah mengingkarinya. Karena kalau saya pelajari gitu ya, Tuhan itu tidak berjanji promise gitu. Kalau bahasa Inggrisnya tidak berjanji seperti itu, tapi dalam Alkitab saya temukan kata-kata covenant. Covenant itu berarti sebuah janji, sebuah ikatan yang tidak dapat dipatahkan. Nah, itu adalah janji Tuhan ke kita. Jadi setiap apapun yang kita lalui, kita harus percaya bahwa Tuhan yang berjanji melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari tentunya, itu tidak akan pernah meninggalkan kita dan dia selalu terus menjaga kita karena dia telah berjanji melakukannya. Gitu, dia tidak akan pernah membatalkannya. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, anak-anaknya Tuhan, sepatutnya kita hidup berjaga-jaga di masa seperti ini. Hidup berjaga-jaga di sini dalam Matius 24 ayat 42 dan 44 dikatakan bahwa karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, kedatangan Tuhan kali kedua itu kita nggak tahu kapan waktunya, kapan masanya. Jadi kita berjaga-jaga. Di sini berjaga-jaga adalah hubungan kita sama Tuhan. Kita jaga keintiman kita sama Tuhan, mengenal Dia lebih lagi secara pribadi sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan juga mengalami Tuhan setiap harinya. Jadi bukan cuma mengetahui tentang Tuhan secara di Alkitab, tapi kita benar-benar experience God gitu dalam kehidupan kita dan kita berjalan dalam iman bersama Tuhan sampai kita didapati setia di akhir saat Dia datang kali kedua. Seperti itu. Jadi itulah makna kenaikan Yesus Kristus buat aku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikannya adalah fakta yang benar-benar terjadi, di mana kenaikannya disaksikan oleh para murid-muridnya. Pertama-tama yang harus kita pahami adalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna, yang bukan hanya untuk menyelesaikan masalah kehidupan manusia mengenai makan dan minum, dan bukan hanya terbatas pada apa yang dijalani selama manusia hidup di dunia ini, tapi sampai kepada hidup yang kekal. Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai dengan 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Inilah janji Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Sebelum ia naik ke surga, ia terlebih dulu sudah berjanji bahwa dia akan menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Kita tahu dan menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut apabila suatu saat nanti Tuhan memanggil kita. Karena kita tahu di balik kematian ada kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Dan kita percaya, Alkitab juga mengatakan, dan suatu hari nanti Ia akan datang kembali untuk menjemput kita orang-orang yang percaya. Dia akan datang kembali sebagai Raja untuk mengadili orang yang benar dan mengadili orang yang hidup dan yang mati. Makna Tuhan Yesus ke surga selanjutnya adalah Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus adalah roh penghibur. Roh yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Oleh karena kuasa Roh Kudus, murid-murid Yesus menjadi orang yang berani. Yang tadinya mereka adalah orang-orang yang penakut, tapi ketika mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka menjadi saksinya Tuhan, berani memberitakan firman Tuhan, sehingga banyak orang diselamatkan menjadi murid Kristus. Dan kita juga diberi kesempatan bagi Tuhan bahwa kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah saksi-saksi yang hidup. Menjadi saksi memang tidak mudah, tapi ketika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka kita dimampukan oleh Tuhan sendiri untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Menjadi saksinya, yaitu di tengah-tengah keluarga kita, di sekitar lingkungan teman-teman seiman kita, bahkan di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya sekalipun, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus.
sungguhku di kakimu. Rasakan hadiratmu, akan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu, akan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Memang kita merayakannya tidak seperti kita merayakan Natal atau Paskah. Tetapi itu bukan berarti maknanya menjadi kurang. Karena bagaimanapun kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah rangkaian terakhir dari pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini, di mana Ia lahir sebagai pembawa terang, mati menebus dosa setiap umat manusia, kemudian bangkit mengalahkan maut dan memberikan kepada kita kemenangan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan makna yang nyata bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja yang berasal dari surga,
Ia kembali ke surga dan memerintah di sana. Ini tentunya memberikan kepada kita satu kabar sukacita yang besar dan satu kepastian bahwa kita memiliki tempat yang pasti, yaitu di surga ketika kehidupan di dunia ini sudah berakhir. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak memutus hubungan antara Tuhan Yesus dan umatnya, tetapi semakin mendekatkan, karena Tuhan Yesus juga mengutus Roh Kudus, di mana Roh Kudus ini roh yang menyertai setiap orang percaya dengan kuasa-kuasa ilahinya dan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita di dunia ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti ketika Tuhan Yesus naik ke surga melalui awan-awan, demikian juga Ia akan turun kembali ke bumi. Tetapi kedatangannya yang kedua kali bukan sebagai juru selamat, tetapi sebagai seorang hakim yang akan mengadili orang-orang di dunia ini. Jadi ingat selalu pesan Tuhan Yesus, kita harus menjadi saksi dari Kristus, memberitakan kabar baik kerajaan surga, dan tetap tentu saja memelihara iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga ketika Ia datang kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya, kita kedapatan setia dan tidak bercacat. Dia ajaib, Tuhan memberkati. Shalom. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dimanapun saudara-saudari berada. Biarlah senantiasa kita tidak pernah menyerah di dalam segala perkara, karena Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kita pikirkan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Makna yang saya dapat dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, ada 4 poin yang akan saya bagikan. Di antaranya adalah 1. Bertekun. Mengerjakan panggilanmu di atas dasar iman yang telah terbangun dalam diri kita sebagai orang percaya. Walau apapun yang terjadi saat ini, keadaan yang tidak pasti, hampir semua kehidupan rotasinya tidak beraturan. Apa yang telah kita buat di perencanaan di awal tahun 2020 ini, baik dalam pelayanan, rencana mau melayani ke suatu tempat, semua tertunda. Bisnis, usaha, liburan, semuanya tertunda. Hanya tertunda, bukan gagal. Ini terkadang membuat kita berpikir ujian ini terlalu berat di masa ini. Seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Rasanya tidak sanggup lagi, tagihan ada di mana-mana, butuh buat anak sekolah, buat bayar kontrakan, buat ini, buat itu. Tetapi kita harus mengingat akan janjinya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang menjadi bagian kita adalah semakin bertekun dalam pekerjaan Tuhan. Tetaplah bertekun, menahan diri dalam terang firman Tuhan, sebab akan tiba waktunya kita menerima buah dari ketekunan kita. Seperti janjinya ketika Ia naik ke surga, Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita, memberikan kita pengharapan yang pasti, menyertai kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Matanya selalu memandang ke kita. Yang kedua adalah sabar. Menahan diri, tidak gegabah, tetap menguasai diri, sebab akan tiba waktunya kita akan menerima buah dari kesabaran kita atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga adalah bersyukur.
Kenapa kita harus bersyukur dalam situasi seperti ini? Karena bersyukur akan membuat kita mampu melewati hal yang sukar. Bersyukur akan membuat kita senantiasa memandang Allah dan menjauh dari ketakutan. Yang keempat adalah terakhir, adalah bersukacita. Adalah sikap kita merespon atas apapun yang terjadi. Sebab sukacita tidak datang dari perasaan atau pikiran kita, tetapi sukacita adalah sinar dari iman yang menyinari hidup kita. Demikianlah kita tetap bertekun, sabar, bersyukur, bersukacita. Salam agape, dia ajaib. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membicarakan mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Dalam kenaikan Tuhan Yesus ini kami dapat mengutip dalam dasar Alkitab dan Kisah Rasul Paulus pasal yang ke-1 ayat yang 10 dan 11. Dalam ayat yang 10, ketika Yesus terangkat, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dan ini berarti Yesus janji bahwa dia akan datang kembali sebagai raja untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Nah, kenaikan Tuhan Yesus itu berarti ada kehidupan sesudah kematian dan ada pengadilan terhadap manusia. Dan manusia kalau meninggal tidak seketika menjadi sirna. Nah, maka kita perlu agar tidak melupakan peristiwa ini, tidak melupakan bahwa hidup ini hanya sementara, dan tidak melupakan bahwa kekristenan bukan urusan makan dan minum, dan tidak melupakan juga hidup ini adalah persiapan menuju hidup yang kekal dengan Kristus Yesus Tuhan dan Raja. Demikianlah berita ini yang kami sampaikan. Biarlah kita tiap tahun agar tidak lupa untuk memperingati peristiwa ini. Terima kasih. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Atas pertanyaan apa makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya pada masa kini, jawaban saya adalah bahwa peristiwa ini sekali lagi membuktikan, menegaskan bahwa Yesus benar-benar Tuhan, sekaligus menolak, mengeliminasi pendapat yang meragukan atau tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengapa demikian? Berangkat dari pokok bahasan kita hari ini, yaitu dari Kisah pasal 1 tadi, jika Yesus bukan Tuhan, setelah dia melakukan karya penyelamatan manusia, menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib, tentu dia tidak akan bangkit lagi, apalagi naik ke surga. Mungkin tiba-tiba terlintas dalam pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Henokh, bagaimana dengan Elia? Bahkan mereka tidak mengalami kematian, mereka juga terangkat ke surga. Benar, tetapi mereka bukan berarti tidak bisa mati. Mereka tidak mengalami kematian karena Tuhan memberi hidup. Artinya hidup itu bukan berasal dari diri mereka sendiri. Demikian juga mereka terangkat ke surga bukan karena mereka punya kuasa untuk mengangkat dirinya pergi ke surga, tetapi karena ada kuasa di luar diri mereka yang membuat mereka naik ke surga, mereka terangkat. Ini beda dengan Yesus. Yesus bangkit karena dia membangkitkan dirinya sendiri. Yesus hidup karena dia memiliki hidup sendiri. Dia punya kuasa dalam dirinya untuk itu. Demikian juga ketika dia naik ke surga, bukan karena dia dinaikkan atau dia angkat oleh kuasa di luar dirinya, tetapi karena dia memiliki kuasa untuk itu. Bahasa sederhananya adalah dia memiliki inisiatif sendiri untuk dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian,
pribadi yang memiliki kuasa seperti itu hanya Tuhan. Jika Yesus memiliki kuasa seperti itu artinya apa? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, mengapa kita yakin bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan? Yesus bukan berasal dari dunia ini. Yesus bukan berasal dari benih manusia seperti kita. Yesus bukan berasal dari bawah. Yesus katakan dengan ini secara tegas. Sebagaimana disebut atau ditulis oleh Rasul Yohanes yang menjadi saksinya. Dalam Yohanes 8 ayat 23. Kamu berasal dari bawah. Aku, Yesus, dari atas. Kamu berasal dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Sangat jelas, sangat tegas. Jadi ketika Yesus hidup di dunia ini selama 33,5 tahun, itu adalah dalam rangka karya penyelamatannya. Dia adalah Tuhan, Allah yang transenden yang tidak kelihatan di surga itu menjelma, berinkarnasi dalam wujud manusia. Mengapa? Karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Setelah dia menyelesaikan karya penyelamatannya itu, dia kembali ke surga. Dia naik ke surga, artinya dia kembali ke rumahnya, kembali ke asalnya. Karena dia adalah Tuhan yang di surga. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, ada lagi yang bertanya, lalu apa yang dikerjakan Yesus di surga sana? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita di surga tidak tidur. Tuhan kita bukan Tuhan yang nganggur. Alkitab menyaksikan banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan di surga buat kita. Saya hanya menunjukkan beberapa saja. Penulis kitab Ibrani memberikan kesaksian kepada kita. Dalam Ibrani 7 ayat 25, ini terjemahan lama. Dengan demikian, Yesus dapat menyelamatkan dengan sempurna mereka yang datang kepada Allah melaluinya, karena Ia selalu hidup untuk berdoa bagi mereka. Yesus dalam terjemahan lain menjadi pengantara, juru syafaat kita. Yesus di surga tidak nganggur, tetapi Yesus mendoakan kita, pengikut-pengikutnya. Tentu ini suatu hal yang unik, tapi luar biasa. Berbeda dengan agama manapun. Kalau mereka minta pengikutnya mendoakan pemimpinnya. Kalau kita didoakan oleh pemimpin kita, ini luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ingat imam besar dalam perjanjian lama? Ada 3 tugas utama seorang imam besar. Yang pertama, memimpin upacara korban untuk keselamatan. Itu di pelataran, di luar. Kemudian setelah itu dia masuk ke ruang Maha Kudus. Di sana dia berdoa untuk umatnya kepada Allah. Dan setelah itu dia keluar dan memberkati umatnya yang di luar. Imam besar dalam perjanjian lama adalah tipologi atau gambaran dari imam besar yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus ketika di dunia ini, dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban keselamatan untuk menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib. Setelah itu, dia masuk ke ruang Maha Kudus. Dia kembali ke surga, masuk ke surga, naik ke surga. Di surga itulah dia mendoakan kita, menjadi juru syafaat kita, membela kita, dan kemudian dia memberkati kita. Luar biasa. Dan apa yang dikerjakan Yesus di surga berikutnya adalah menurut kesaksian Yohanes dalam Yohanes pasal 14 ayat 3 bagian pertama, di surga Yesus menyediakan tempat buat kita. Nah, kapan itu akan kita alami secara nyata, secara real? Dalam ayat 3 bagian B dari Yohanes 14 tadi, dan kalau kita baca dalam Kisah pasal 1 ayat 10-11, juga kita bisa baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa membandingkannya dengan 1 Korintus 15 ayat 50, 51 dan 53. Di sana dikatakan bahwa semuanya itu akan kita alami jika saat Yesus datang ke
dunia untuk menjemput kita. Dia akan datang kedua kali untuk menjemput kita dan membawa kita ke surga untuk menikmati apa yang sudah dia kerjakan di surga itu. Kedatangannya kedua kali itu persis seperti apa yang terjadi ketika dia naik ke surga menurut kesaksian Lukas dalam Kisah pasal 1 ayat 10-11 tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah penghiburan yang luar biasa, pengharapan yang luar biasa, yang menguatkan, yang membanggakan kita, yang menyukacitakan kita. Kiranya kebenaran ini menjadi sauh yang kuat. Kebenaran ini juga berbicara tentang jaminan keselamatan, bahwa dimanapun agama apapun tidak pernah berbicara tentang kepastian keselamatan seperti ini. Kiranya ini sekali lagi menjadi sauh yang kuat selama kita mengiring Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang benar, yang sesungguhnya. Sehingga selama kita mengiring Dia, kalau kita pegang kebenaran ini, kita tidak akan terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran. Kita tidak akan terhanyutkan oleh karena tipu daya atau godaan-godaan apapun itu. Kita tetap setia mengiring Dia. Karena kita tahu siapa yang kita sembah, kita percaya, dan apa yang akan kita terima di dalam Dia. Inilah makna yang kita dapat dari kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, demikian saudara sudah banyak mendengar ya. Ada yang serius, ada yang mengupas dari sisi yang lain. Semoga ini semua jadi berkat bagi saudara. Di akhir, di penghujung dari kebaktian yang agak unik ini. Jadi ini adalah sambungan-sambungan ya, saudara tadi lihat renungan-renungan yang dari berbagai sisi. Kiranya saudara menangkap maknanya yang baik. Ya, demikian di akhir kebaktian ini saya ingin mendoakan bagi saudara semua. Mari engkau angkat tanganmu, saya akan mendoakan berkat. Bapa di surga, demikianlah pada hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ini menjadi sebuah makna yang baru dalam hati kami semua. Untuk itu berkatilah umat-Mu. Terimalah anugerah sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara dan saya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Dari hatiku mengalir pujian.